Shalom, damai di hati. Ya, puji syukur pada Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa ada berkati pada orang semua. Sehingga kembali lagi kita bertemu di dalam pembahasan Bina Anak yang pembacaannya terdapat di dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ya, ada yang berkati Tuhan. Sebelum kita membahas bersama, kita akan membaca, tapi terlebih dahulu kita akan minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun orang semua di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Bapa, sampai saat ini kami masih hidup, bergerak, bahkan bernafas. Itu karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau menyertai kami dan memberikan kami apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mampukan kami, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami semua mengerti, sehingga dari pengertian yang Kau berikan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Siapkan kami semua Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Berkati Enci yang akan membawa firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa berpengapa dalam kehidupan Enci, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan melalui pemberitaan Enci. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, anak-anakku yang berkati Tuhan, kembali kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan yang disebut berbahagia bila orang semua memelihara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anakku yang berkati Tuhan, torang solewati itu perayaan-perayaan, mulai dari perayaan kematian Tuhan Yesus, ya, yang torang sebut Jumat Agung. Kemudian setelah Yesus mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit, ya, torang rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Dan dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya Dedi, ya, 40 hari dari hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, kita sudah memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya,
ada 40 hari dia ada di dunia menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi dia ada menampakkan diri pada Maria Magdalena ya. Kemudian kepada kedua orang yang hendak pergi ke Emmaus ya. Berdua lagi Kleopas dan sahabatnya Tuhan Yesus menampakkan diri, dan kepada murid-murid Tuhan Yesus, baik bersama Thomas maupun tidak bersama Thomas ya, semua murid-murid Yesus Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Nah, apa sebab dia mesti ada di dunia? Ya, karena apa? Karena dia mau bikin supaya benar-benar orang yakin, orang percaya, orang tahu bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Karena ada isu-isu orang culik kata tuh. Jadi Tuhan Yesus masih ada 40 hari dia di dunia untuk menampakkan diri kepada orang-orang, termasuk murid-muridnya ada di, supaya orang-orang yang bilang tadi oh orang culik Pak Tuhan Yesus nak bangkit dia ya, sehingga orang semakin tahu, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi selain supaya orang percaya, tahu, dan orang yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ya selain juga itu, ya adik-adik, Tuhan Yesus ingin memulihkan harapan dari murid-muridnya. Kalau lalu Toronto dengar waktu Tuhan Yesus menampakkan Duran dua dapat di Emmaus, Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama mereka. Ada dua cerita Tuhan Yesus. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Jadi Tuhan Yesus ingin memulihkan pengharapan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri. Selain dua hal tersebut, adik-adik, ya Tuhan Yesus hanya menggenapi. Kalau kita para nabi dan kitab suci atau kitab Mazmur sudah nubuatkan, Tuhan Yesus tinggal menggenapi firman. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan, bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada dua orang ke Emmaus, atau bukan hanya kepada Maria Magdalena, tetapi bagi kita yang hidup sekarang ini juga torang semua. Bahkan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, agar kita tahu, kita percaya juga, dan kita yakin bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Untuk itu, mari adik-adik sama-sama torang ceritakan kepada teman-teman yang lain bahwa benar-benar Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, siapa yang percaya tentu ia akan selamat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, kali ini torang baca tadi tuh Markus 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ menceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, adik-adik, kalau Lukas bilang, Lukas dah catat di pasal 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka ini siapa adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani, dan itu lebih tepat di Bukit Zaitun. Adik-adik yang berkati Tuhan, melalui pembacaan kita saat ini, Markus 16 ayat 15 tak bilang, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, inilah yang disebut amanat agung. Amanat agung dari Tuhan, yaitu Tuhan suruh pergi ke seluruh dunia, kau beritakan firman. Adik-adik, selain dia suruh ke seluruh dunia untuk memberitakan firman, jangan lupa Tuhan Yesus juga berjanji dia akan menyertai. Ya, adik-adik,
Tuhan akan sertai di murid-murid ataupun orang yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya pada murid dia ada suruh, tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya, termasuk orang semua, enci dan adik-adik. Iya toh? Iya. Nah, jadi sementara dia berkata-kata begitu pada murid-murid, kaki-kaki adik-adik semakin hari semakin lebih terangkat dia ke surga. Iya, orang ingat cerita siapa yang pernah terangkat ke surga adik-adik? Iya, Nabi siapa? Iya, Nabi Henok dan Nabi Elia. Iya, dorang juga terangkat ke surga. Tetapi orang Tuhan Yesus ada alami penderitaan dan kematian bahkan kebangkitan. Ya, jadi ada melalui jalan Via Dolorosa, dia mati lalu dia bangkit dan dia terangkat ke surga. Nah, ada dipimpin berkati Tuhan. Ya, jadi siapa Tuhan tanya, siapa dan Tuhan Yesus mesti kembali ke surga? Karena surga adalah tempat rumah Tuhan Yesus atau tempat rumah Bapa. Di sanalah rumah Bapa yang kekal. Dan bukan cuma tempat tinggal, dia berjanji akan datang. Untuk siapa adik? Untuk orang semua. Ya, Tuhan Yesus akan datang menjemput orang semua untuk tinggal di sorga dan menikmati kehidupan yang kekal. Ya, tentu adik-adik bertanya, ya, siapa yang mau pergi ke sorga Inci? Atau siapa Inci? Siapa kira-kira ke Inci Tuhan Yesus membawa? Tentu orang yang percaya. Ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, orang akan diselamatkan. Dan bukan cuma percaya lagi, orang melakukan atau merespon kasih Tuhan pada orang, ya, dengan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Toh? Iya, misalnya dengar-dengaran pa mama, dengar-dengaran pa papa, dengar-dengaran pa oma, pa opa, iya. Toh rajin berdoa, rajin mencari persekutuan atau ibadah, ya, Tuhan cari pak Tuhan, Tuhan perlu dengan Tuhan cari pak Tuhan, Tuhan respon, Tuhan terima kasih, Tuhan berkati pak kita, jadi kita mau balas karena Tuhan berkasih, kita mau cari pak Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan karyakan bagi hidup kita, iya, hidup Inci dan hidup adik-adik. Ingat, ada banyak tempat di sorga yang Tuhan sediakan untuk orang. Ya, Inci mau tanya, siapa suka naik ke sorga? Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Ya, torang kalau percaya, cuma modal percaya Pak Tuhan, pasti torang diselamatkan. Dan jangan lupa, torang isi torang pe hari-hari kehidupan ini dengan hal yang bikin Tuhan senang, bikin mama bapak senang, bikin oma opa senang, toh melalui torang perbuatan, torang bersaksi bahwa Tuhan Yesus sayang pat torang, ada jaga pat torang, ada lindungi pat torang, sehingga torang tidak takut, tidak gentar, ya, sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tinggalkan mereka, orang takut, orang gelisah, orang gentar. Tapi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, adik-adik tahu mereka lebih berani memberitakan Injil. Kemanapun mereka berani untuk memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, kita juga begitu. Jangan takut-takut di mana saja orang berada. Kalau orang mulai bersaksi dengan orang suara bagus, Tuhan kasih talenta toh. Iya, biar bagaimana? Aduh, kau main di suara. Dengan segala sesuatu orang bisa memuliakan apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Jadi adik-adik ingat, ketika Tuhan Yesus ke sorga, terangkat ke sorga, dia menyediakan tempat untuk kita. Jangan lupa, dia akan kembali menjemput kita. Inci mau tanya, kapan waktunya? Ya, torang manusia nih tahu. Sementara menunggu Tuhan Yesus datang, marilah, iya, torang isi torang hidup dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberikan seorang penolong yang lain. Minggu lalu Inci cerita. Jadi ada Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita
Roh Kudus atau Roh Penghibur itu adalah Yesus sendiri. Dia akan tinggal di dalam hati kita semua jikalau kita mengasihi dan menuruti segala perintahnya dan melakukan kehendak Tuhan. Maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati. Roh Kudus yang adalah Roh Penghibur, yang adalah Tuhan Yesus sendiri, akan tetap tinggal di hati kita masing-masing. Nah, ada di yang berkati Tuhan. Kalau ayat yang ke 18 berkata, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, torang dapat ingat toh? Ya, waktu Tuhan Yesus suruh murid, terutama Paulus waktu dia terdampar di Pulau Mata, ya itu tanda-tanda yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan menyertai orang yang percaya padanya. Pada saat itu Paulus tuh ada pegang ular, ya dia kebaskan tuh itu ular, ada gigi di tangan. Orang-orang tunggu dia mau mati kan, dia paling dia ini mau mati, ternyata hendak mati. Nah, tanda-tanda inilah yang akan bersama-sama dengan orang yang benar-benar percaya pada Tuhan. Sama dengan Petrus, ketika dia waktu itu ketuangan Roh Kudus dorang ada di ketika Petrus berkhotbah di Serambi Selomo, ada di muka main ada 3.000 orang dibaptis. Jadi iya, kalau membaptis ini murid-murid sudah lakukan. Kalau memegang ular, pokoknya tanda-tanda inilah yang Tuhan Yesus sudah pesan di Markus 16 ayat 17, itu semua di murid-murid so alami. Dan bukan tidak mungkin, ya kalau torang juga percaya pada Tuhan, maka itu juga akan torang alami. Ketika torang percaya, mujizat pasti nyata. Ketika torang berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan dan adik-adik disuruh oleh Tuhan jadi saksi. Ya, jadi saksi memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang mau pergi di luar negeri kok mau baptis atau mau beritakan ini, nyanda. Melalui hidup kita boleh bersaksi, mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus dan memberi contoh bagaimana kita menjalankan kasih Yesus kepada semua orang, termasuk musuh kita. Ya, kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita di sekolah, ataupun di rumah, atau di mana saja. Ceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Menceritakan kebaikan-kebaikan Allah dalam Yesus Kristus. Serta orang ceritakan firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Ada di berkati Tuhan. Dari torang kesaksian hidup, ya, torang boleh bersaksi bahwa benar-benar Tuhan ada bersama-sama dengan torang. Torang boleh saksikan bahwa benar-benar torang boleh cerita pada teman-teman bahwa benar-benar Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Untuk apa, Dedek? Sudah Encik Danto minggu lalu, ya, menyediakan tempat untuk kita. Bukan cuma tempat, adik-adik, tapi Tuhan berjanji akan datang menjemput kita, ya, untuk bersama-sama tinggal di rumah Bapa. Ya. Nah, adikku yang berkati Tuhan, bina anak minggu ini, ya, orang belajar dengan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Ya, marilah Inci dan adik-adik jadi saksi bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus, memberitakan kabar keselamatan bagi orang yang percaya. Bukan saja percaya, adik-adik, tetapi mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dah, itulah amanat agung Tuhan Yesus bagi Inci dan adik-adik. Jadi ingat, percaya saja kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa.
kami mau berkata, luar biasa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Kau mampukan kami Bapa dengan hikmatnya daripadamu, kami boleh mengerti firman-Mu. Dan boleh Bapa Engkau jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami boleh bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, di mana saja kami ada, menjadi saksi bagi Kristus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka kamilah jadi saksi Kristus, memberitakan ke seluruh dunia, memberitakan pada orang-orang yang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mampukan kami melalui Roh Kudus Bapa untuk bersaksi bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adikku yang berkat Tuhan, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.